kemana kami harus hijrah dan kapan harus hijrah. Itu ngumpulnya di mana? Di tempat yang kita kenal dengan Darun Nadwa. In tansurullah yansurkum. Maka tidak ada yang dibantu kecuali yang pernah belajar membantu. Tidak ada yang ditolong kecuali orang yang pernah belajar menolong. Tidak akan dimudahkan kecuali orang yang di dunianya pernah belajar memudahkan orang. Maka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa siap, senantiasa menolong selagi hambanya itu siaga menolong saudara. Itu enggak ditulis di dalam kebanyakan sejarah, hanya sejarah-sejarah khusus. Bagaimana Rasul mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Kuba sehingga masjid itu menjadi masjid yang istimewa. Bayangin, tatkala Rasul mengeluarkan sabdanya, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, kemudian dia menuju masjid Kuba, sholat dia 2 rakaat di situ, maka dia dapat pahala seperti pahala umroh. Itu saking istimewanya masjid itu. Dan itu masjid pertama kali dibangun oleh Rasulullah di atas muka bumi, yaitu Masjid Kuba. Setelah menunggu 2 malam istirahat sambil mengistirahatkan rombongannya Ali, khususnya Ali sendiri, itu Ali bin Abi Thalib itu dari Mekah sampai ke Kuba itu ndak sekalipun beliau menunggangi onta. Kenapa? Ya karena yang dipimpinnya, yang dituntunnya emak-emak semua. Masa dia nunggangin onta, emaknya yang nuntun onta kan gitu. Akhirnya kakinya itu pecah berdarah. Dipakai sepatu apa? Ya bayanginlah berjalan di atas pasir-pasir panas itu. Kita aja kalau keluar Masjidil Haram nggak pakai sendal, wah. Padahal marmernya itu sudah didinginkan gitu ya. Itu aja nggak kuat kita. Apalagi berjalan ya pakai sepatu. Tapi kalau sepatunya hancur kan nyeker juga. Gitu. Dan itu diistirahatkanlah Ali 2 malam. Das hari Jumat pagi. Nah 2 hari kemudian berarti 4 malam Rasul menginap di Kuba. 4 hari 4 malam. Dari malam ke 9, 10, 11 sampai malam 12 Rabiul Awal, hari Jumat pagi bertepatan dengan 24 September 622, bergeraklah kaum muslimin dari Kuba menuju ke Yasrib. Dan disitulah Rasul mengadakan setelah nyampai kira-kira ya kalau jalan kaki dari Kuba ke itu 4 jaman lah gitu. Jalan-jalan santai mereka. Antara Kuba dengan Yasrib. Maka menjelang Jumat sudah nyampe. Dan catat di dalam sejarah kita bahwa saat beliau nyampe itulah lantunan lagu itu sudah ada waktu itu. Sambil nabung apain tuh? Rebana itu apa? Dub namanya. Bumbang-bumbang itu. Apa itu? Tala'al badru alaina. Itu sudah dilantunkan waktu itu. Dan sudah memakai itu gitu. Brang burung gitu. Saking ungkapan rasa gembiranya menyambut kedatangan Rasul dan semuanya. Tala'al badru alaina. Telah datang kepada kita. Al-Badru itu bahasa lain dari ungkapan majas bulan purnama gitu ya. Untuk Rasul saking indahnya wajah beliau, Tola'al Badru alaina, telah terbit bulan purnama. Hadir datang ke kita. Min saniyatil wada. Tola'al Badru alaina
min saniyatil wada tala'al badru alaina min saniyatil wada. Saniyatul wada itu bahasa lain dari Makkah. Saniyatul wada itu adalah lembah Saniyah namanya. Wada itu artinya lembah Saniyah, wadi. Kemudian lembah Saniyah itu bahasa lain dari Makkah, lembah Mekah yang dibangun Baitullah. Datang dari lembah Saniyah. Wajibas syukru alaina, dan wajiblah kita bersyukur kehadirat Allah. Karena kedatangan Rasul itu memang sudah dirindu-rindukan. Khususnya bagi orang-orang yang memang belum pernah ketemu. Bagi mereka yang sudah masuk Islam bersama Mus'ab bin Umair yang sudah berdakwah lama di situ. Itu kangen banget gitu mau ketemu Rasulullah. Dan itu disambut dengan gembira. Kemudian singkatnya tibalah pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal. Di penghujung khutbah saya 11 hari yang lalu di sini saya menyelipkan bahasa ada apa dengan angka 12. Karena 12 Rabiul Awal itu Rasul dilahirkan, ya kan? 12 Rabiul Awal Rasul masuk ke Yasrib. Artinya hijrahnya. Meskipun perintahnya tanggal 1 Hijriah, tanggal 1 Muharram, tapi masuk ke Yasribnya itu pas tanggal 12 Rabiul Awal. Dan 12 Rabiul Awal juga adalah wafatnya beliau, tanggal 12. Ada apa dengan 12? Nah, saya belokkan sedikit. Angka 12 itu adalah ya sebutlah angka keramat. Gitu. Kalau bukan keramat ngapain mau masuk harus tanggal 12 gitu. Kalau bukan keramat ngapain wafatnya harus tanggal 12 Rabiul Awal juga. Cuma beda hari aja. Lahir sama wafat itu hari Senin. Kalau masuk ke Madinah hari Jumat. Dan itu Jumat yang pertama diadakan di Yasrib. Yang nanti akan dirubah menjadi Madinatul Munawwarah. Ternyata 12 itu adalah angka yang mewakili kalimat tauhid Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah itu jumlah hurufnya ada berapa? 12. Lam, alif, lam lagi, lam, alif, la ilah, lam, alif, lam, alif, hamzah, lam, ha, kemudian alif, lam, alif lagi, kemudian alif, lam, ha. Ini 12. Menunjukkan bahwa hijrah itu adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hijrah? Hijrah adalah tatkala kita meninggalkan kesyirikan menuju tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kota Mekah itu kota syirik. Ya. Yang disebut musyrikin itu di mana? Di Mekah. Enggak ada musyrikin Madinah itu enggak ada. Di Madinah itu munafikin Madinah itu ada. Orang munafik itu di Madinah. Tapi kalau orang musyrik di Mekah. Kenapa? Karena mereka menyembah patung-patung yang banyak di samping menyembah Allah. Orang Mekah itu menyembah Allah. Menyembah Allah gimana? Gimana enggak tahu Allah rumahnya di situ di depan mata. Siapa orang Mekah yang enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard, mereka akan mengatakan qulillah. Mereka akan mengatakan Allah. Jangankan itu. Ini yang membangun Baitullah ini siapa? Mereka tahu itu Ibrahim. Ibrahim yang mana? Ibrahim yang Tuhannya adalah Allah. Tapi mereka mensekutukannya dengan menyembah yang lain. Gitu. Karena itu Rasul hijrah itu meninggalkan kota syirik menuju kota tauhid. Dengan la ilaha
illallah. Oke. Rasul hijrah mengharapkan bahwa hijrah itu adalah sebuah perubahan. Hijrah itu artinya pindah. Wahjurhum hajron jamila artinya berikan jarak antaramu dengan mereka. Artinya berpindahlah dari mereka itu ke tempat yang lain. Uhjur itu artinya berpisahlah atau berpindahlah. Nah, hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, atau dari suasana yang satu ke suasana yang lain ke yang lebih baik. Dari syirik ke tauhid, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik gitu. Dari entah tempat, entah suasana, entah waktu, keadaan. Itu namanya hijrah. Nah, maunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian kalau mau memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, ikutilah pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Muhammadun Rasulullah. Hitung hurufnya berapa? Pasti 12. Muhammadun Rasulullah. Mim, ha, mim, dal. Kemudian ro, sin, waw, lam. Kemudian alif, lam, lam, alif. 12. Plus kalau mau mengadakan perubahan dan tidak ditemukan itu di dalam diri Rasulullah, temukan itu di dalam sahabat, khususnya al-khulafa'ur rasyidun, 4 orang itu. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Hitung hurufnya di Abu Bakar As-Siddiq, pasti 12. Hitung hurufnya di Umar ibnul Khattab, pasti 12 huruf. Hitung hurufnya di Utsman ibn Affan, pasti 12. Arabnya ya, jangan pakai tulis Indonesia, tulis Arabnya. Hitung hurufnya di Ali bin Abi Thalib. Jangan ditambah karramallahu wajhah karena pasti akan lebih. Ali bin Abi Thalib itu jumlahnya 12. Itu artinya segala pola kehidupan yang mau kita bangun untuk menjadi lebih baik, jangan meninggalkan la ilaha illallah. Artinya harus menuju kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya ayyuhallazina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi saqaltum ilal arna. Kita ini hidup ini terbagi 2 jalan, dipilih. Ada sabilullah, ada sabilus syaiton. Ya. Ada jalan menuju ke ridho Allah, ada jalan yang dibelokkan oleh setan. Nah, kita ini disuruh untuk mengadakan perubahan, meningkatkan dan segala sesuatu, harus memilih jalan yang kanan itu. Dan kita harus memenuhi panggilan itu, Taubah ayat 28 itu. Infiru fisabilillah itu artinya berbuatlah, hijrahlah, bekerjalah di jalan Allah. La ilaha illallah. Dan bagaimana caranya? Ya harus mengikuti cara yang tidak bisa dicontoh segala-galanya, untuk khususnya uswahnya dan qudwahnya, melainkan Rasulullah dan sahabatnya. Kenapa? Karena mereka lah yang patut untuk kita jadikan uswatun hasanah. Selesai. Kemudian saya belok, masih ada berapa menit? 10 menit. Saya belokkan lagi, mau kita tuntaskan ini. Saya mau membawa perjalanan hijrah ini pada satu istilah. Hijrah itu adalah merdeka. Ya. Hijrah itu adalah bentuk kemerdekaan. Kenapa? Dari sesuatu yang menyiksa kita, udahlah hijrahlah. Artinya yang menyiksa itu sesuatu yang memperbudak kita. Rasulullah itu diteror di Mekah itu. Dan dia dipersekusi, di lockdown, diapain lah. Dan bahasa kitanya dijajah lah. Dijajah dan diperbudak. Maka pelaksanaan hijrah itu adalah memerdekakan diri dari segala
jajahan orang-orang musyrikin Mekah. Bagaimana? Apa hubungannya dengan kemerdekaan kita? Yang disebut merdeka itu adalah tatkala seseorang tidak lagi menjadikan dirinya hamba untuk siapapun melainkan hanya untuk Allah. Abdun itu kan hamba. Perbudakan itu adalah abdun, ya kan? Nah, kita diperbudak oleh penjajah itu namanya kita mengabdikan diri kepada penjajah. Nah, yang pantas untuk menjajah kita dalam hidup itu hanyalah Allah. Maka hijrahlah dari penjajahan dunia kepada penjajahan Allah. Saya tertarik dengan doanya Menteri Agama waktu 17 Agustus. Itu cakep banget doanya. Ya Allah, jajah kami. Jangan izinkan selainmu menjajah kami. Artinya kalau Allah menjajah kita, berarti kita yang pantas untuk menjadi hambanya. Dan itu adalah abdun. Kita ini tidak boleh menghamba kecuali kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Artinya kalau kita sempat menghamba kepada selain Allah, berarti kita sudah dijajah oleh dunia. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Nah, itu kan pertanyaannya. Kita ridho dijajah oleh selain Allah. Maka hijrahlah dari jajahan makhluk hanya dijajah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba buka deh itu apa namanya siaran 17-an itu, doanya Menteri Agama itu, Pak Yakut. Ya Allah, jangan engkau izinkan selain engkau menjajah kami. Jajahlah kami. Artinya hanya Allah yang menjadi penjajah. Memang iya. Tidak ada yang pantas menjajah kita kecuali Allah. Kenapa? Karena berarti kita benar-benar menjadi hamba sahayanya Allah. Ya. Nah, merdeka itu. Dan kemerdekaan kita itu persis peristiwanya tatkala Allah memerdekakan kita dari jajahan nafsu. Tanggal berapa? 9 Ramadan. Ya kan? 17 Agustus 45 itu tanggal berapa? 9 Ramadan 1364 Hijriah. Dan 9 Ramadan itu 9 itu adalah angka 9. Ramadan itu juga bulan ke 9. Betul. Muharram, Safar, Bilawar, Bilakhir, Jumadil, Jumadasana, Rajab, Sya'ban, Ramadan, angka ke-9. 99, 1364. 99 itu artinya apa? Artinya kita ini hanya dijajah, pantas untuk dijajah oleh yang punya nama Al-Asmaul Husna. Kita ini hanya dijajah oleh yang pantas dijajah oleh, dimerdekakan dan dijajah oleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabal, Al-Mutakabir, Al-Khaliqul, Bari'ul, Musawwirul, Ghafurul, Subur. Panjang, 99. Dan itu terjadi menurut ceritanya Bung Hatta, kita malam itu sahurnya di rumah Laksamana Maida. Malam 17 itu kami makan sahur di rumah Laksamana Maida. Artinya memang terjadi di bulan Ramadan dan hari Jumat lagi. Jam 10 di Pegangsaan Timur. Maka kemerdekaan yang kita miliki itu sebenarnya anugerah yang luar biasa dari Allah. Tak hanya memerdekakan kita dari jajahan Belanda, tapi juga Allah berkenan memerdekakan kita dari jajahan nafsu.